Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tua celaka karena anak yang bergaya hidup hedonisme. Apa itu gaya hidup hedonisme? Hedonisme adalah gaya hidup yang bermewah-mewahan, mengukur kebahagiaan dari kepemilikan materi dan status sosial ditunjukkan melalui barang-barang mewah. Video ini saya buat karena ada melihat berita tentang salah satu saudari kita yang beriman, seorang ibu rumah tangga. Dia dititipi oleh Allah sebagai salah satu pejabat di Pekanbaru, tetapi beliau tersandung kasus korupsi sebesar 2 miliar karena disinyalir hal itu terdorong karena ingin mengikuti hawa nafsu anaknya yang dicintainya, bahwa anaknya itu seringkali ingin dibelikan barang-barang mewah seperti halnya tas yang harganya lebih dari 20 juta. Nah, perlu diketahui saudara-saudariku muslimin muslimat, Islam itu tidak melarang menjadi orang kaya. Tetapi yang dilarang di dalam Islam adalah bergaya hidup mewah. Hal itu sudah Allah peringatkan di dalam surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Allah berfirman pada surat At-Takatsur ayat 1-8 yang bunyi firman-Nya adalah, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jadi, seorang ibu rumah tangga yang dititipi amanah oleh Allah menjadi seorang pejabat di Pekanbaru tidak lulus ujian dengan kebaikan tentang pekerjaan yang itu hakikatnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau itu berbuat demikian karena anaknya. Jadi ada penyebabnya mengapa beliau itu sampai terjerumus kepada perbuatan korupsi yang merugikan negara. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang melakukan pelanggaran, tidak mengikuti syariat atau peraturan Allah, tidak mengikuti Al-Quran, sehingga orang seperti itu diancam oleh Allah. Makanya disebutkan pada surat tersebut, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Firman Allah tersebut mengenai peringatan kepada kita semua sebagai orang yang beriman, orang yang beragama Islam, agar tidak mencintai bapak-bapak kita,
tidak mencintai anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, keluarga kita, harta kekayaan yang kita usahakan, perdagangan yang kita khawatiri kerugiannya, rumah tempat tinggal yang kita sukai, lebih besar cintanya daripada Allah dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Kita dilarang mencintai apapun selain Allah dan Rasulnya dengan kadar yang berlebihan. Yang itu maksudnya adalah sesuatu yang kita cintai tidak diperlakukan sesuai syariat atau peraturan Allah. Seperti halnya kasus yang menimpa salah satu saudari kita, seorang ibu rumah tangga yang tadi saya ceritakan. Itu mencintai anak dengan hawa nafsunya. Tidak memperlakukan anak sesuai syariat Allah. Ibu rumah tangga tersebut mengikuti kemauan anaknya secara terus-menerus, padahal itu pelanggaran syariat Allah. Sikap pemborosan. Sifat boros itu adalah sifat setan. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 27, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Karena anaknya memiliki hobi mengumpulkan, memiliki barang-barang mewah yang mana itu tujuannya untuk menunjukkan status sosialnya sebagai orang yang anak pejabat, orang kaya, apapun alasannya. Ketika seseorang itu bersikap boros, maka itu sudah pelanggaran syariat. Dan orang tuanya, entah itu karena kelalaian padahal sudah tahu firman Allah ini atau tidak tahu tentang firman Allah yang tadi saya bacakan, dia memperturutkan hawa nafsu anaknya sehingga dia juga terjerumus di dalam neraka dunia, akhirnya masuk penjara. Nah, seperti itu yang terjadi kepada saudari kita. Bukan hanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan kepada rajanya para wali Allah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di dalam kitab beliau, yaitu kitab Risalah Al-Ghautsiyah, ya, tentang wali Al-Ghauts. Allah menyampaikan dengan kalam hakikat yang memiliki makna tersirat. Celakalah bagi hamba yang hatinya condong kepada syahwat. Jadi orang yang hatinya memiliki kecenderungan, orientasi lebih besar kepada memperturutkan hawa nafsu, dia bisa celaka. Seperti yang Allah sampaikan tadi. Dan Nabi Muhammad SAW juga sudah memperingatkan di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Beliau bersabda, 3 perkara yang membinasakan, rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, memperturutkan hawa nafsu yang diikuti termasuk di dalam sesuatu yang membinasakan, sebagaimana sabda beliau. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, jangan sampai kita itu mengikuti gaya hedonis yang memperlihatkan barang-barang mewah, kepemilikan, mobil kah, rumah kah. Yang seperti sekarang banyak terlihat di YouTube, diperlihatkan rumah-rumah mewahnya, mobil mewahnya, seolah-olah ingin memberikan motivasi supaya kita giat bekerja. Padahal tidak dengan cara itu. Tidak harus dengan cara itu, mempertontonkan kemewahan. Sehingga orang-orang awam mengenai ilmu agama mengikuti pemahaman atau gaya hidup seperti itu. Sehingga orang yang tidak mampu memiliki harta yang banyak, kemudian melakukan perbuatan kejahatan. Seperti ibu yang tadi gajinya terbatas, tetapi dengan cara instan berbuat korupsi, akhirnya mendapat miliaran untuk apa? Mengikuti hawa nafsu anaknya, kemudian akhirnya masuk penjara. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari bergaya hidup hedonis. Amin, 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.